masalah itu datang dari orang lain yang berdampak kepada diri kita, betul kan? Kita tidak buat masalah, masalah itu datang dari orang. Berarti kita harus tahu masalah itu apa. Jadi masalah itu adanya kesenjangan antara harapan, keinginan dengan kenyataan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Berarti memperkecil jarak antara kesenjangan tadi, harapan dengan kenyataan. Ini kita perkecil. Begitu diperkecil, berarti masalahnya selesai. Benar kan? Ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana kalau masalah tidak selesai? Ada kan masalah yang tidak selesai? Benar nggak? Pernah nggak mengalami masalah yang tidak selesai? Dengan memperkecil kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, masalah selesai. Bagaimana Pak kalau masalah tidak selesai? Benar kan? Apa ya? Makanya Ibu Bapak, kalau masalah tidak selesai, apa yang harus kita kelola? Sabar dan ikhlas. Kenapa sabar dan ikhlas? Karena ikhlas menenangkan jiwa, sabar menenteramkan hati. Benar kan? Ya sudah, masalah tidak selesai, kita ikhlaskan, kita sabarkan. Mungkin saja waktu yang akan menyelesaikan. Itulah konteks daripada penempatan ikhlas dan sabar dari setiap masalah. Nanti teman-teman menghadapi sekarang CPNS, semangat, benar kan? Begitu masuk ke unit kerja, ini bergabung nih, ada yang di KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, terutama yang di jajaran sekretariat. Teman-teman yang ada di sini harus mampu juga mentransfer pengetahuan struktur kelembagaan KPU untuk KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Karena teman-teman pasti bertanya kepada yang bertugas di KPU pusat. Jadi bagaimana kita mengelola yang namanya ikhlas dan sabar? Di mana tempatnya tadi? Di jiwa dan di hati. Benar ya? Oke, ini udah satu ilmu baru. Karena apa? Setiap hidup dan penghidupan tidak terlepas dari masalah. Karena hidup adalah, bukan hidup adalah masalah. Hidup itu adalah pilihan. Betul nggak? Pilihan. Mau bangun jam berapa? Pilihan. Mau tinggal di mana nanti kalau sudah berumah tangga? Pilihan. Termasuk saat ini adik-adik. Pilihan melamar jadi PNS, bener kan? Itu semua pilihan. Sekolah di mana? Pilihan. Bermain dengan siapa? Pilihan. Bergaul dengan siapa? Pilihan. Tapi yang terberat apa? Hidup adalah pilihan. Yang terberat apa? Mempertahankan atas pilihan itu. Benar kan? Bagaimana kita mempertahankan atas pilihan itu? Sesudah jadi CPNS, jangan sampai saya tidak menjadi PNS. Begitu jadi PNS, jangan sampai nanti saya tidak kompeten. Karena teman-teman generasi muda harus punya dendam positif. Apa itu dendam positif?
Bayar, bener nggak? Sekolah bayar nggak? Kuliah bayar nggak? Sekarang digaji. Apa setelah digaji nggak mau pintar? Nah itulah namanya dendam positif. Harus pintar di unit kerja, harus mampu memahami pekerjaan itu, harus menguasai pekerjaan itu. Jangan sindrom air terjun. Tahu sindrom air terjun? Ikut yang banyak, ya sudah. Ada batu ikut, ada belokan ikut, udah lurus-lurus aja. Itu istilahnya rata-rata air. Dendam positifnya apa? Sekarang saya harus pintar di pekerjaan, saya harus menguasai pekerjaan karena saya digaji tiap bulan. Apalagi enak nanti udah dapat tukin kalau sudah PNS. Masa saya dulu tamat golongan 2B. Saya dari 2B. Gaji 300.000. Belum ada tukin. Tugas di Pemda. Jadi harus punya semangat. Itu juga adik-adik. Begitu jadi PNS nanti, jangan berhenti dengan kepuasan. Jangan berhenti dengan apa? Dengan keakuan. Jangan. Karena apa? Kita adalah abdi. Ini tandanya abdi. Abdi itu apa? Melayani. Karena hidup adalah pilihan. Pilihan kita apa? Saat ini kita menjadi aparatur sipil negara. Benar kan? Iya. Sama fungsinya kalau pilihan hidup menjadi apa? Perawat, dokter. Saya nggak mau orang sakit kok. Saya deket-deket. Nggak bisa kan? Nah, kalau dia sudah pilihan menjadi perawat atau dokter, orang sakit harus diambil tindakan medis. Benar kan? Karena pilihan. Bapak Ibu sudah jadi CPNS, sebentar lagi jadi PNS. Harus betul-betul memahami apa itu abdi. Abdi itu pelayan. Tapi harus pintar di pekerjaan. Jangan sampai ditanya kerja di mana Mas? Di KPU. Ditanya pemilu itu apa Mas? Saya di KPU di bagian umum, ngurusnya ngurus meja kursi, jadi saya pemilu itu nggak tahu. Nah jangan sampai begitu. Paling tidak bisa menjelaskan secara umum. Karena apa? Nanti ibu bapak pakai ini, bener kan? Nah, apalagi masih muda-muda generasi, sedikit jam 4, nah udah mulai tuh. Ini kemana GI ya? GI atau kemana nih? Pasar Sarina. Nah, GI itu Grand Indonesia. Nah, kadang-kadang lupa bawa identitas, ditanya sama masyarakat. Apa tugas dari KPU? Ayo. Apa ya? Saya kayaknya belum tahu karena saya masih belum tahu di mana ditempatkan. Mumpung lagi orientasi, sebanyak mungkin berkenalan dengan lingkungan. Pertama, siapa pimpinan lembaga KPU? Ketua, anggota, bahkan kalau perlu hafal divisinya. Divisi-divisi yang diampu oleh Bapak Ibu anggota apa? Kemudian siapa nama Pak Sekjen? Nah, mumpung masih begini, ya hafal lingkungan. Besok begitu ditempatkan di unit-unit kerja, sosialisasi 1-2 hari, hari selanjutnya main-main ke tempat yang lain.
Biro teknis apa kerjanya? Biro hukum apa kerjanya? Biro Barjas BMN apa kerjanya? Main lagi ke CDT. Biro keuangan apa sih kerjanya? Biro SDM apa kerjanya? Biro perencanaan dan kerjasama apa kerjanya? Walaupun kita tidak di situ, tapi kita harus tahu kulit-kulitnya. Main lagi nanti ke Hayam Wuruk. Nah, di sana ada inspektorat. Nah, apa fungsi pengawasan? Kok perlu diawasi ya? Kenapa mereka disebut API? Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Itu fungsi inspektorat. Nah, main lagi nanti ke Cideng. Pusbangkom SDM. Kalau dulu namanya Puslatlit, sekarang Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Makanya adik-adik orientasinya dipegang oleh Pusbangkom. Nah, belum lagi nanti yang di Pusdatin. Jangan pusing tekanan batin, jangan. Pusat Data dan Informasi. Oke? Next. Jadi ini Ibu Bapak, ada cita-cita dan angan-angan. Terkadang orang tidak bisa membedakan mana cita-cita, mana angan-angan. Jadi kalau cita-cita itu sesuatu ya yang sudah kita susun, yang sudah kita persiapkan, yang sudah kita akan mampu untuk menggapainya. Tapi kalau angan-angan, belum tentu ada usaha kita. Benar kan? Angan-angan saja, tapi usaha upaya itu tidak ada. Benar kan? Angan-angan aja, pengen ke luar negeri. Saya pengen ke luar negeri, ya sudah. Tapi usaha upaya untuk dia bisa ke luar negeri, enggak ada. Tapi kalau cita-cita, ada nggak? Ada. Dari SD, SMP-nya ini nanti nih. Nah, ada SMP, SMA-nya ini. Bahkan jurusannya jangan SMA, SMK. Benar kan? Setelah itu baru ini kampus mana nih yang akan saya masukkan. Begitu kampusnya dapat, kira-kira jurusannya apa ya? Benar kan? Sesuai nggak dengan cita-cita saya? Terkadang cita-cita itu meleset. Benar kan? Ada yang mendapatkan, ada yang tidak. Nah, jadi kalau tidak, jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Karena di sebelahnya masih ada. Apa sebelahnya? Minat dan bakat. Ada yang berminat, tidak berbakat. Ada yang berbakat, tidak berminat. Benar kan? Jadi kalau cita-cita kita tidak terpenuhi atau tidak tercapai, jangan berkecil hati. Bagaimana potensi diri kita tingkatkan, kita lihatkan. Makanya bagaimana minat kita untuk menciptakan bakat. Karena kita punya potensi diri, tapi potensi itu terkadang kita pendam. Karena apa? Dia lebih kalah oleh yang namanya malu. Malu. Kita punya potensi ini, mampu. Benar kan? Karena malu, kita pendam potensi itu. Tidak kita munculkan, kita tidak tampakkan. Apa yang terjadi? Orang tidak melihat kita. Ikan habitatnya di mana? Di bawah air kan? Nah, tapi tidak semua ikan bisa muncul ke permukaan air. Tapi coba lihat, ikan yang bisa muncul ke permukaan air
rata-rata punya nilai. Paus muncul nggak? Mahal kan? Mahal, diburu kan? Hiu muncul kan? Siripnya? Oh ya, ya siripnya aja. Lumba-lumba muncul. Coba lihat di Ancol, berapa lihat lumba-lumba? Ada yang pernah ke Ancol? Nah, mahal kan? Lihat atraksi Ancol kan? Lihat lumba-lumba. Nah, makanya teman-teman, adik-adik harus mampu muncul ke permukaan air untuk dilihat potensi dari masing-masing. Ditempatkan di sini kayaknya bukan bakat saya, tapi saya kuat minat saya. Kalau minat kuat, sukses. Kadang kalah, gitu ditugaskan, terutama nanti di Pusdatin. Saya arsiparis, kok ngurus IT. Kayaknya saya nggak minat, apalagi berbakat. Bener kan? Nah, padahal adik-adik sudah masuk kuadran kedua. Kalau cita-cita tidak terpenuhi, ya masih ada menggali minat dan bakat. Karena kesuksesannya ada di tangan adik-adik sendiri. Oke, masuk kita kembali ke yang ketiga. Yang namanya utama itu tidak boleh ada yang lain. Harus itu dulu diselesaikan, harus itu dulu dituntaskan. Tapi kalau prioritas harus ada skala. Mana yang prioritas 1, kerjakan dulu, baru prioritas 2, baru prioritas 3. Jadi kalau prioritas skala, kalau utama itu dulu diselesaikan. Paham ya? Itu dia. Hak dan kewajiban. Nah, kebanyakan kita lebih dominan yang namanya, saya nggak sebutkan, udah dijawab. Nah, kita sebagai abdi harus bisa reformulasi, lebih mengedepankan yang namanya kewajiban. Karena pilihan kita menjadi abdi negara nih kan, benar kan? Nah itu tadi. Di sini nanti turbulensinya dalam masa pengembangan karir ibu bapak sekalian. Nah ini next. Ini saya tidak sampaikan karena nanti bisa dibaca. Jadi pada prinsipnya ya, saat ini perkembangan institusi pemerintahan itu sudah harus penerapan berbasis elektronik. Jadi semuanya sudah elektronik, sudah menggunakan digitalisasi. Nah, next. Nah, ini sesuai dengan PKPU-nya kami ada di 168. Ya, pasal 168. Nah, next saja yang mau ingin saya sampaikan nanti di sini. Next. Nah, ini Ibu Bapak. Jadi nanti selain yang di Pusdatin, jadi Pusdatin itu ada 4 eselon 3 bidang 1 bagian. Nah ini yang namanya Buruni, Kabak, TU, dan Umum. Nah bidangnya itulah yang teknis. Ada bidang aplikasi, ada bidang data dan informasi, dan ada bidang infrastruktur. Nah infrastruktur ini kaitan dengan perangkat, keamanan data, keamanan server, semua ada di situ. Aplikasi ini membuat seluruh kebutuhan unit kerja, biro pusat termasuk yang digunakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Banyak aplikasinya. Setelah aplikasi dibuat, diberikan. Next. Nah ini tugas pokok dan fungsi ya. Tadi sudah saya sampaikan, next saja. Nah Ibu Bapak, jadi aplikasi itu ada yang digunakan pada saat ya pre-election dan non-election. Jadi di KPU itu ada 2 masa. Masa yang namanya tahapan.
yaitu pemilu dan pilkada. Nah, tahun ini 2025 dan 2026 non-election. Sudah selesai pemilu dan pilkadanya. Nah, tapi ini ada kebutuhan aplikasi. Contoh, si Akba. Si Akba ini nanti yang menggunakannya SDM. Nah, teman-teman nanti yang ada di SDM, Sitap ini di keuangan, biro keuangan. Sipol ini nanti di teknis. Sipol, Sidali, Silon ini di teknis, biro teknis. Kemudian Silok, Silok itu di biro logistik. Udah, Sidali. Nah, ini yang nanti juga sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten kota. Sistem informasi data pemilih. Kemudian e-coklit, nah, cek DPT online. E-coklit ini yang kemarin digunakan oleh Pak Tarwi. Kalau yang cek DPT online, Bapak Ibu juga sudah pernah kan? Ini digunakan oleh masyarakat sebagai alat bantu untuk mengecek di mana TPS-nya. Oke. Nah, lapor pemilih SIKADK. Nah, ini yang juga nanti di teknis. Ini yang buat semuanya Pusdatin. Setelah dibuat, diserahkan ke Biro Pusat Pengguna. Nah, operatornya, pengelolanya, pengampu datanya ada di situ semua. Kalau ada gangguan, kalau ada kerusakan, kami Pusdatin. Kembali ke Pusdatin untuk dilakukan maintenance, untuk dilakukan pemeliharaan dan perawatan, terutama kaitan dengan serangan-serangan. Itu dia. Jadi Pusdatin harus lebih banyak insting karena dunia maya yang dihadapi. Nah, benar ya? Tingkat kerusakan data, tingkat serangan data. Hacker itu tidak kelihatan dia. Hacker tidak kelihatan, tapi dirasakan. Benar kan? Sama kayak WA. WiFi dirasakan enggak? Tidak. Tapi begitu dia tidak ada, kita terganggu. Kan nggak bisa kita lihat WiFi, benar kan? Nggak bisa dia. Nah, tapi itu sudah menjadi sebuah kebutuhan saat ini. Next. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, ada masa election dan post election. Jadi ada aplikasi yang memang masih digunakan sesudah masa pemilu dan pilkada. Contoh, Sikum ini terus digunakan. Pemilu tidak ada pilkada tetap digunakan. Ini adanya nanti di Biro Hukum. Kemudian si Parmas, ini nanti teman-teman yang ada di Humas, Sosdikli. Nah, Simpau, nah ini di SDM. Nah, kalau yang ke publik ada info pemilu dan satu peta data. Ini yang kemarin di Pusdatin yang membuatnya. Jadi satu peta data dengan info pemilu ini kemarin kita kerjakan supaya memudahkan masyarakat untuk melihat, mencari informasi tentang apa sih kerja KPU itu. Jadi tadi itu Ibu Bapak saya katakan, kalau dari kompetensi saya sebetulnya tidak bisa di Pusdatin karena bukan dari basic IT. Nah, tapi yang harus kita ciptakan bagaimana minat dan bakat kita yang harus kita tanamkan. Itu yang bekerja. Kalau berbasis kompetensi is okay. Tapi kalau tidak, minat dan bakatnya yang harus ditonjolkan. Kalau enggak apa? Selalu migrain. Masuk kantor migrain Ibu Bapak. Kenapa? Nggak nyaman.
tapi dipaksa masuk kerja, benar kan? Nah, makanya harus ciptakan habit. Setiap hari harus diciptakan habit untuk apa? Happy. Happy dalam bekerja itu menambah imunitas, semangat. Karena kalau nggak berat, bangun pagi berat, mau ke kantor berat, sampai di kantor bingung, padahal kerjaan banyak, betul kan? Itu dia. Karena kita normatif. Jangan jadi generasi yang normatif. Ingat, dendam positif. Saya harus pintar karena saya dibayar. Benar kan? Belum kerja udah digaji. Masa nggak mau pintar? Oke, next. Nah, ini Ibu Bapak, sistem informasi yang untuk pilkada. Jadi pada saat pilkada, mulai dari Siakba, Sitap, Sipol sampai Sikadeka itu digunakan. Nah, kami memonitor terus, jangan sampai perjalanan aplikasi ini mengalami bug. Seperti itu. Termasuk kemarin Sirekap, kita berupaya supaya pada saat upload hasil-hasil pemilu itu lancar, apalagi daerah yang blank spot. Blank spot itu tidak ada sinyal. Bagaimana mengatasinya? Kita harus sampai ke sana memikirkannya. Karena wilayah Indonesia belum semuanya juga terpenuhi jaringan internet. Oke, next. Nah, ini sama, pilkada masih digunakan baik pemilu maupun non pemilu. Next, nanti bisa di copy. Nah, ini Ibu Bapak, ini yang memang rutin terus ada, baik tahapan maupun non tahapan ini tetap ada, terutama nanti yang SPIP. Nah, SPIP ini sistem pengendalian internal pemerintah, itu sudah ada SPIP-nya. Kemudian nanti open data, info pemilu, ini bisa diakses setiap hari, baik tahapan maupun non tahapan. Oke, next. Nah, ini sama, ini yang rata-rata nanti kayak sakti, ini di keuangan. Tadi materinya kan biro keuangan ya. Nah, ini menggunakan sakti. Sirup, nah, jangan dicampur es, ya. Nah, sirup ini, ya, ini bagaimana nanti sistem yang kaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Next. Nah, baik Ibu Bapak, pas ya, pas. Dipercepat. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi, tutur kata, sikap ada yang kurang berkenan. Ya, harapannya kami ingin adik-adik dimanapun ditempatkan harus punya semangat. Kita siap ditempatkan di mana saja, karena di mana saja ada ilmunya, ada pengalamannya. Pesan saya itu mudah-mudahan nanti bisa berkarir dengan baik. Cintailah lembaga KPU. Begitu cintai, kenali KPU. Apa tugas KPU, apa core bisnisnya, sehingga apa? Kalau kita memahami, itu akan mudah bagi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.